Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan selalu mengungkap sejarah-sejarah ulama Nusantara, dan malam ini saya akan membahas sejarah ulama Nusantara, yakni Mbah Dalhar Watu Congol Magelang. Karena kalau kita ulas atau kita kupas sejarah ulama Nusantara ini, ternyata manakibnya sangat luar biasa. Jadi Mbah Dalhar ini dilahirkan pada tahun 1870 Masehi atau 10 Syawal 1286 Hijriah. Itu di daerah komplek pesantren Darussalam Watu Congol, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Jadi ayahnya ini bernama Kiai Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Jadi kalau kakeknya Mbah Kiai Abdurrauf ini adalah salah seorang panglima perang zaman Pangeran Diponegoro. Pasti kalau kita lihat silsilah nasab, sanad ilmu, sanad guru, semua jelas. Kalau Mbah Dalhar ini jelas sanadnya sampai kepada Wali Songo yang pertama, yang kedua juga sampai kerajaan yang ada di Indonesia. Tepatnya yang paling dekat adalah Mataram. Karena apa? Kalau jenengan ziarah di Magelang, biasanya kan yang dikunjungi ada yang pertama ada di Gunung Tidar. Itu yang napak tilas Syekh Subakir. Biasanya kalau bulan Ruwah sebelum puasa itu rame ziarah bis-bisan. Itu di Gunung Tidar, Syekh Subakir. Kemudian ada juga di Watu Congol atau Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Ini biasanya diziarahi adalah Mbah Dalhar. Kenapa Mbah Dalhar? Di situ itu banyak makam-makam wali, termasuk ke atasnya sampai ada namanya Raden Kiai Santri. Kalau Raden Kiai Santri ini adalah saudara daripada Panembahan Senopati yang syiar agama Islam sampai di daerah Kedu, Magelang. Karena dulu kan karisdinanya Kedu. Kemudian kalau kita lihat di sini sejarahnya kakeknya ini dari bahasan Tuko ini juga nasabnya ini sampai ke Amangkurat Mas atau Amangkurat III. Ini Keraton Yogyakarta. Jadi inilah kalau kita mengetahui dari nasab silsilah jelas, dari sanad ilmu dan sanad guru. Karena apa? Mbah Dalhar ini kalau di Jawa Tengah itu masyhur dengan thariqahnya Sadiriyah. Dan bahkan kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Tubat bahwasanya Syekh Nahrawi itu yang kelahiran dari Purbalingga, di Purbalingga Jawa Tengah, yang masyhur pada saat itu dengan panggilan Syekh Nahrawi Al-Banyumasi Al-Jawi. Nah, inilah salah satu yang meneruskan estafet adalah Mbah Dalhar. Mbah Dalhar ini waktu kecilnya itu dikasih nama oleh ayahnya, itu bernama bukan Mbah Dalhar tapi Nahrawi. Jadi ketika waktu berguru yang pertama itu di daerah Salaman, kemudian yang kedua di daerah Kebumen yakni Sumolangu. Dan disitulah dikasih nama gurunya dengan nama Dalhar. Jadi terkenalnya Kiai Haji Nahrawi Dalhar. Sama juga kalau Mbah Nahrawi atau Syekh Nahrawi yang di Purbalingga itu juga nama aslinya Muhtarom. Makanya masyhur kalau Syekh Nahrawi itu mohon maaf, badannya agak meriang. Ya, Syekh Nahrawi ini kan awalnya kan Muhtarom, jadi dikasih nama panggilan Syekh Nahrawi Muhtarom. Ini ada kesamaan nama ya. Jadi kalau kita tahu silsilahnya, karena
termasuk Mbah Dalhar ini hanya memberikan estafet ini ada tiga kiai, yang mana Thariqah Sadziliyah ini yang pertama ada Kiai Iskandar Solotigo atau Salatiga Jawa Tengah, yang kedua ada Kiai Haji Dimyati Banten atau yang terkenal dengan Abuya Dimyati Al-Bantani, yang terakhir adalah Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, ini yang masyhur dengan Mbah Mat Watu Congol. Dan biasanya saya pernah, kalau dulu waktu saya tinggal di Magelang di Secang itu, setiap malam Jumat makamnya begitu luar biasa, banyak jamaah dari Jogja, dari Jakarta, luar Jawa, banyak yang ziarah ke sana, itu malam Jumatnya. Kemudian ada rutinan, jadi saya pernah suatu ketika waktu tinggal di Grobogan, itu pas bulan Ruwah sebelum puasa itu kaget pas waktu ziarah di Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo ini adalah ayahnya daripada Ki Ageng Selo. Sore-sore ternyata ada kabar mendadak, ada rombongan dari Watu Congol, cicitnya Mbah Dalhar yang bernama Gus Makro. Saat itu saya bertemu, ada 55 bis, dan semua yang diziari adalah leluhur Mbah Dalhar, termasuk ada Ki Ageng Selo, Ki Ageng Getas Pendowo, Ki Ageng Joko Tarub, dan ulama-ulama yang lain atau wali-wali Jawa yang lain yang sanadnya nyambung atau nasab silsilahnya nyambung sampai kepada Mbah Dalhar Watu Congol. Itu ada 55 bis, karena saat itu saya pernah membantu nyiapi tikar untuk rombongan, dan disitulah saya kaget ternyata Mbah Dalhar ini yang diteruskan oleh keturunannya masih tetap menyambungkan kepada para jemaah muhibinnya bahwasanya Mbah Dalhar adalah terahnya Nusantara. Itu pesan moral yang saya tangkap pada saat itu. Kemudian tadi yang saya sebutkan ya, jadi Mbah Dalhar itu meneruskan estafet. Kalau beliau mendapatkan estafet Thariqah Sadziliyah itu dari Syekh Narawi waktu beliau berguru di Mekah. Kemudian Syekh Dalhar atau Mbah Dalhar Watu Congol ini meneruskan ada 3 sanad estafet yang diteruskan oleh murid-muridnya. Yang pertama adalah Kiai Iskandar Salatiga, yang kedua Abuya Dimyati Al-Bantani, dan yang terakhir Kiai Haji Ahmad Abdul Haq. Kalau murid-muridnya banyak, termasuk Gusmi dulu juga pernah berguru kepada beliau, termasuk alhamdulillah Abuya Mufran Al-Bantani waktu musafir juga pernah tirakat dan riyadoh di Muntilan atau Gunung Pring, Watu Congol, Magelang. Kalau bahas karomahnya, Mbah Dalhar ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Pernah suatu ketika dan masyhur di daerah Magelang, waktu saya di Magelang itu, bahwasanya ada ulama atau seorang wali yang dari Salaman, Magelang, itu bertemu dengan Mbah Dalhar waktu hajian di Mekah. Di sana kenalan, intinya namanya adalah Nur Muhammad atau Mbah Nur Muhammad. Nah, kemudian singkat cerita Mbah Nur Muhammad ini disuruh atau menyuruh Mbah Dalhar untuk silaturahmi atau sowan ke Salaman. Dan singkat cerita ketika kembali ke tanah air ternyata Mbah Nur Muhammad ini adalah seorang waliullah yang sudah meninggal sudah lama. Nah, disitulah akhirnya Mbah Dalhar ini semakin masyhur di daerah Magelang saat itu. Mbah Dalhar ini termasuk satu masa dengan Kiai Subekhi. Yang kemarin sudah saya bahas, Kiai Subekhi ini adalah yang terkenal dengan Kiai Bambu Runcing di Paraan Temanggung. Ada juga sahabatnya termasuk di sini Mbah Sirot Payaman. Kalau Payaman ini Magelang setelah secang persis dari Semarang, kanan jalan itu nanti ada masjid tua, nah, makamnya itu di belakangnya. Jadi itu nama makamnya Mbah Sirot Payaman. Dan di sini juga Mbah Dalhar saat itu waktu ketika bahas termasuk Jatman juga termasuk salah satu ulama sepuh yang menyetujui atau mendoakan tentang berdirinya Jatman. Jadi kalau bahas ulama Nusantara ini sangat luar biasa. Semoga kita malam ini mendapatkan keberkahan dari Mbah Dalhar. Kita kirim doa Fatihah untuk beliau, Mbah Dalhar, husnul ruhi Mbah Dalhar,
biwasilati Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Terima kasih. Nah ini meninggalnya ya, ini meninggalnya tahun 8 April tahun 1959, jadi umurnya 89 tahun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.